Yuk ikut donasi dakwah, mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyabab sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam program Cafe Talk Obras seperti biasa. Dan hari ini kita masuk dalam edisi Bahaya Lisan. Telah hadir bersama kami Ustadz Zamak Elsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini tema yang kita bahas bahaya lisan Ustadz. Nah untuk itu mungkin tafadhol Ustadz bisa berikan sedikit muqaddimah tentang bahaya lisan ini Ustadz. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwatal iman, pemirsa Syabab Official rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada. Memang subhanallah, lisan ini adalah anggota tubuh yang sangat wajib untuk dikendalikan, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa lisan ini adalah sumber keselamatan. Suatu hari Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mas salamah?" Apa itu sumber keselamatan? Kata Nabi SAW, "Amsik alaika lisanak." Keselamatan adalah engkau menjaga lidahmu, kata Nabi SAW. Kemudian menjaga lisan ini, akhwatal iman, azanillah wa iyyakum, dia berkaitan dengan iman, di mana kata Nabi SAW, tidak akan lurus iman seseorang kalau tidak lurus hatinya, dan hati seseorang tidak akan lurus sampai lisannya baik, kata Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkan yang baik atau dia diam, kata Nabi SAW. Ya, itu saja, wallahu a'lam. Apalagi di masa sekarang ya Ustaz, ya, bukan hanya bahasa lisan Ustaz, bahaya jempol juga nih Ustaz. Bahasa jempol. Bahaya jempol juga nih Ustaz. Memang kata para ulama, al-kitabatu fi manzilatil kalam. Jadi tulisan itu, jempol itu dia selevel dengan lidah. Nah, kaidahnya seperti itu. Ustaz. Nah, Ustaz, alhamdulillah nih telah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Asyabab sekalian. Dan hari ini insyaallah akan kita bahas bersama Ustaz, dan semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawabnya dengan baik dan bisa memberikan kepuasan dan pengertian yang baik, pemahaman yang baik untuk para sahabat Asyabab sekalian. Yang pertama dari Bekasi, dari Syafi'i, Ustaz Akhi Syafi'i. Ustaz, belakangan ini banyak orang yang dengan mudahnya berkomentar apapun yang sedang viral Ustaz. Tidak jarang juga ditemukan perkataan kasar, juga tuduhan, hingga menimbulkan perselisihan. Bagaimana hal ini ditinjau dari syariat Islam, dan mohon penjelasannya Ustaz. Iya, tadi masalah komentar, baik itu dengan jempol kita ataupun dengan lisan kita, ini harus kita perhatikan, karena tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan kecuali itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada kalimat yang terucap kecuali dari lisan seseorang kecuali ada malaikat. Apabila itu baik, maka dicatat sebagai pemberat kebaikannya. Apabila itu adalah ucapan yang buruk, maka dianggap atau dicatat sebagai pemberat keburukannya di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ada seorang hamba yang dia berkata dengan kalimat yang dia tidak memperhatikan terlebih dahulu, tidak menimbang baik dan buruknya. Kemudian gara-gara ucapan yang dia sepelekan tersebut, Allah Subhanahu wa taala lemparkan ia ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat, kata Rasulullah SAW. Ini bahaya apabila kita tidak memperhatikan. Makanya kata para ulama, orang yang berilmu, orang yang pandai itu ketika lisannya dikuasai oleh akalnya, didahului oleh akalnya. Ya, ketika akal kita terlebih dahulu, kemudian kita memperhatikan apakah ucapan ini ucapan yang mengandung maslahat ataukah sebuah kerusakan, maka dia tahan.
Ya, ini orang yang lebih mendahulukan akal. Akan tetapi kalau lisannya mendahului akalnya, maka dia akan dikuasai oleh lisannya. Maka tidak jarang kalau kita melihat orang ketika dia sudah lepas begitu ya, maka tidak ada lagi rem, ya, berkata semaunya, berkata sesuka hatinya. Terkadang ucapan-ucapan itu menyinggung hati orang lain, begitu kan? Makanya Nabi di dalam syair dikatakan inna minal bayani la sihra, bahwa ucapan itu adalah sihir. Ya, karena sihir itu kan yang kita pahami, sihir itu merubah sesuatu. Ya, sama dengan lisan seseorang. Lisan seseorang itu dapat merubah sesuatu. Orang yang tadinya bahagia, senang, mungkin karena ucapan lisan kita membuat suasana hatinya berubah, sehingga ada perubahan yang tadi senang menjadi sedih. Maka dikatakan bahwa lisan ini, ucapan ini itu adalah sihir, karena dia mampu merubah sesuatu yang senang menjadi kesedihan. Ya. Penilaian baik kita terhadap seseorang mungkin bisa berubah menjadi buruk disebabkan ucapan kita, ya, baik itu berupa adu domba, baik itu berupa fitnah, begitu ya. Sehingga yang tadinya penilaian kita baik terhadap seseorang berubah menjadi sebuah keburukan, penilaian buruk, penilaian negatif disebabkan lisan, sehingga lisan ini menyihir hati seseorang dan merubah tanggapan seseorang terhadap seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan yang kedua, pertanyaan dari Akhi Fandi di Bekasi. Ustaz, jika sedang marah, terkadang keluar kata-kata kasar dari mulut saya. Mohon tuntunannya agar saya bisa menahannya, dan apa kira-kira bahayanya, Ustaz? Iya. Memang kalau kita marah itu, kemudian marah itu kita tidak berusaha untuk menahannya, maka otomatis yang keluar adalah hal ucapan-ucapan yang tidak baik, gitu. Terkadang umpatan, terkadang bahkan kalau suami istri karena marah keluar ucapan cerai, begitu. Saya pernah tanya salah satu syekh begitu, wahai syekh, begitu saya tanya, ada orang yang menceraikan istrinya karena marah, apa ini hukumnya? Apakah talaknya jatuh atau tidak? Ini karena dia marah, begitu. Kata beliau, emang ada orang yang menceraikan istrinya bukan karena marah, begitu. Artinya nggak mungkin orang tuh mengucapkan kalimat cerai itu kalau bukan karena dia marah kepada seseorang, kepada istrinya, begitu. Ya. Di antara tips yang diberikan oleh Nabi SAW untuk meredam amarah, karena memang amarah ini kalau kita biarkan maka dia akan menjadi besar, begitu. Di antara contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena marah ini adalah pengaruh dari syaitan. Yang pertama adalah seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau dipermainkan oleh syaitan, dikendalikan oleh syaitan, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadaba ar-rajulu faqala a'udzubillah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang itu marah, kata Nabi, lalu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka meredam marahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, diam. Tahan lidah kita. Mau ngomong, diam. Jangan sampai keluar kata-kata begitu. Ya. Karena tadi kalau seseorang itu marah, pasti nggak mungkin ada ucapan yang baik, begitu ya. Kecuali Ibnu Syekh Sudes ya. Dia lagi marah, kemudian yang keluar itu adalah doa, begitu kan. Dan ini jarang, begitu ya. Subhanallah. Jadi seseorang itu diam. Karena kata Nabi SAW, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam, kata Nabi SAW. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, berganti posisi. Kalau yang tadi kita berdiri, maka duduk. Kalau mungkin sudah duduk masih marah nih, berbaring, kata Nabi SAW. Ya. Yang keempat, mengambil wudu. Karena kata Nabi SAW, syaitan itu diciptakan dari api, maka api dia diredam dengan air, kata Rasulullah. Artinya seorang ketika dia marah, dikuasai oleh syaitan, maka untuk meredam amarahnya nih, dia mengambil wudhu, kata Nabi SAW. Dan tentunya kita ingat sabda Nabi SAW kepada orang yang berusaha untuk menahan amarah, karena amarah ini jangan sampai kita dikuasai oleh amarah kita. Nabi SAW memberikan janji-janji kepada orang yang menahan amarah mereka. Suatu hari ada seseorang
meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat, beri aku wejangan sebagai pegangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Ya. Kemudian dia diulangi lagi, kata Rasulullah, la taghdab, jangan, sampai 3 kali kata Nabi, jangan marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang amarah ini selalu menimbulkan hal yang tidak baik begitu ya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yunaffidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Ini cocok nih buat antum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mampu meluapkan amarahnya kepada seseorang, tapi dia berusaha menahan. Orang ketika dia menahan amarah kepada atasannya, itu wajar. Nggak mungkin kan dia marah sama atasan. Tapi dia marah kepada bawahan, atau mungkin orang yang dia mampu untuk marah kepada dia, dia mampu, kata Nabi, tetapi dia tahan amarahnya. Maka kata Nabi SAW, di hari kiamat kelak, dia akan dipanggil di tengah seluruh makhluk, seluruh manusia, lalu dia akan disuruh memilih wanita-wanita surga mana saja yang dikehendaki, kata Nabi SAW. Ini keutamaan orang yang menahan amarah. Ya, kalau antum pengen tahan amarah, kata Nabi SAW. Ya, makanya menahan amarah itu balasannya adalah surga. Kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, kata Rasulullah SAW. Maka semoga Allah memudahkan kita, karena ini sesuatu yang berat, menahan amarah gitu ya. Sesuatu yang berat. Wallah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jadi sahabat Asyabab, imbalannya luar biasa. Jadi kalau yang bagi yang mau tadi, tolong dipraktekkan begitu ya, sahabat Asyabab sekalian. Baik, Ana izin sebentar untuk mengingatkan kembali untuk sahabat Asyabab sekalian, Ustaz. Jadi sahabat Asyabab sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Asyabab, juga follow IG-nya Asyabab di Asyabab Official. Jangan lupa juga sahabat Asyabab sekalian bahwa Asyabab memiliki beberapa program rutin yang kami insya Allah istiqomah untuk jalankan. Jangan lupa untuk follow YouTube Asyabab dan IG-nya Asyabab di Asyabab Official. Kemudian jangan lupa juga, insya Allah kami memiliki program-program istiqomah untuk kami jalankan. Di pekan pertama ada program Jalan Hijrahku, tayang di hari Ahad malam, Ba'da Isya. Kemudian untuk Cafe Talk Obras di pekan kedua dan pekan keempat, insya Allah jam 8 juga Ba'da Isya. Di pekan ketiga ada Kispi, kisah salaf penguat iman, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Hamid Hasi di jam 8 malam juga Ba'da Isya insya Allah. Jangan lupa juga untuk sahabat Asyabab sekalian untuk melihat kegiatan-kegiatan Asyabab yang ada di IG Asyabab. Bisa juga di situ ada program donasi, dan bagi sahabat Asyabab sekalian yang mau ikut bergabung dalam program dakwahnya Asyabab bisa menghubungi admin kami juga. Kami menerima semua bantuan dari sahabat Asyabab sekalian, entah bentuknya tenaga ataupun dorongan secara finansial. Insya Allah semuanya bisa menjadi manfaat dan amal jariah untuk sahabat Asyabab sekalian. Baik Ustaz, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Akhi Aris, beliau tinggal di Depok. Ustadz, bagaimana hukumnya istri yang sering berkata kasar pada suaminya nih, Ustadz? Pasti marah nih Ustadz. Bagaimana nih Ustadz? Ya, memang kehidupan suami istri itu tidak pernah lepas dari percikan, dan ini bumbu gitu ya. Dan terkadang karena ada percikan seperti ini, semakin bersemi dan bertambah kasih sayang antara suami dengan istri. Tapi perlu kita perhatikan, istri jangan karena itu suaminya, dia merasa dia punya atau leluasa untuk bebas untuk meluapkan rasa amarahnya. Sama juga dengan suami terhadap, jangan karena itu adalah istrinya kemudian dia berucap dan berkata semaunya begitu ya. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan untuk menilai seseorang itu, lihat bagaimana penilaian orang terdekatnya. Ya. Orang baik kepada orang luar, begitu ya. Orang jauh, kerabat, orang teman-teman di luar, itu wajar. Ya. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah SAW yang memberikan rekomendasi kebaikannya adalah istrinya.
dan yang merekomendasikan kebaikan, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Orang yang hidup sehari-hari bersama Nabi, melihat kebiasaan Nabi, keseharian Nabi, dan dia mengatakan akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau kita mungkin ya jauh dari Al-Quran begitu ya. Ya mungkin yang mengira kita akhlak kita Al-Quran mungkin orang di luar begitu. Tetapi istri kita belum tentu penilaiannya sama. Bahkan yang menilai Nabi SAW sebagai orang baik adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tampak begitu. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan ikhwatul iman azallahu wa iyyakum, di dalam Islam ada yang dikatakan dengan nusuz. Ya, nusuz ini kata Ibnu Katsir, seorang istri tidak taat kepada suaminya. Seorang istri yang berkata kasar dan benci kepada suaminya. Artinya ketika seorang istri ini benci kepada suaminya, ini merupakan nusuz, pelanggaran dalam rumah tangga. Maka seorang istri, apalagi rasa benci ini diluapkan dengan kata-kata kasar, gitu kan. Ya, terkadang ada suami yang sudah berwajah berseri-seri, istrinya masih cemberut, gitu. Sudah berkata baik, lembut, istrinya masih berkata kasar. Ya, ini merupakan nusuz, pelanggaran, gitu ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan agar seorang mukmin itu merendahkan diri di atas mukmin yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata yang baik itu merupakan salah satu upaya kita, salah satu jalan kita untuk menghindari siksa api neraka. Kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrin. Jauhilah, takutlah dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau bersedekah dengan satu butir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kau tidak punya sesuatu engkau sedekahkan, walaupun itu satu butir kurma untuk membuat engkau terhindar dari siksa api neraka, kata Rasulullah, maka dengan ucapan yang baik. Ini kepada orang beriman. Bagaimana ucapan yang baik kepada suami kita, ya, istri, ini merupakan perbuatan yang mulia, dan berkata kasar kepada suami tentunya sesuatu yang harus kita hindari dan harus kita tahan. Wallahu a'lam. Ya, kadang begitu, saking sudah terbiasanya, ya, biasa marah ya, orang lain, biasa gitu, marahin suami. Jadi kadang dengan keluarga sendiri justru ya udah keluar begitu aja itu kan, Ustaz. Masyaallah. Tapi Ustaz, mudah-mudahan dihindarkan dari yang seperti itu, Ustaz. Yang berikutnya dari Ukhti Yunan di Depok. Ustaz, sekarang banyak akun-akun yang ketika mengomentari status di sosmed sering mengucapkan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Apakah perkataan ini termasuk ucapan kekufuran? Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, mungkin awalnya muncul statement seperti ini, maha benar gitu kan. Itu karena memang kalau kita lihat, kayaknya memang komentator itu selalu yang paling benar begitu ya. Termasuk apalagi kalau kita nonton sepak bola nih. Iya. Komentator kadang lebih jago daripada Karim Benzema begitu kan. Setuju, Ustaz. Iya. Maka mungkin sehingga muncullah statement seperti ini, maha benar tadi itu. Tetapi bukan berarti ini pembenaran. Ya, karena kalau kita melihat kalimat maha benar, maka seakan-akan tidak ada lagi kebenaran setelahnya. Dan ini merupakan tandingan untuk Allah. Ya. Yang maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan maha benar Allah, bisa jadi kita menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung daripada tujuan kita. Minimal seseorang akan menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, maka akan berubah menjadi sebuah lelucon. Dan lelucon ini dia diambil dari kalimat sadaqallahul azim. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Nah. Ya. Dan Islam melarang kita untuk bersenda gurau, bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan agama gitu kan. Apalagi sadaqallahul azim gitu kan, ada dalam Al-Qur'an. Kita khawatir kalau ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi lelucon di tengah masyarakat, maka ini termasuk daripada perbuatan istihza. Ya, mengolok-olok agama, kemudian bersenda gurau dengan hal-hal yang berkaitan agama, dan ini harus kita hindar. Ya. Siapapun yang bisa kita ingatkan seperti itu. Allah. Berikutnya dari Ukhti Ayu di Tangerang. Ustadz, saya memiliki teman yang latah dan seringkali keluar kata-kata vulgar ketika latah. Ini bagaimana hukumnya dan adakah solusinya, Ustadz? Iya, latah ini entah itu penyakit atau ini kebiasaan begitu kan? Iya. Kalau seandainya kebiasaan, maka tugasnya adalah bagaimana dia menghentikan kebiasaan tersebut. Ya. Tapi kalau latah ini merupakan penyakit, ya sesuatu yang mungkin butuh proses untuk menyembuhkannya, minimal dia harus membiasakan atau menyaring ucapan latahnya begitu kan. Ya. Kalau dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat vulgar, ini berarti bahwa latahnya ini dengan ucapan vulgar ini karena ada pembiasaan. Ya. Maka tinggal dia rubah latah itu dengan kalimat yang lain begitu ya. Tetapi Nabi SAW dia memberikan tuntunan. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian dikagetkan, orang latah karena kaget gitu ya. Kalau di antara kalian dikagetkan, maka ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah. Ya. Anak pikir istighfar. La ilaha illallah. Ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau seorang di antara kalian mungkin dia latah begitu ya, kemudian kaget, ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah. Wallahu ta'ala. Syukran Ustaz, alhamdulillah dapat ilmu baru juga nih Ustaz. Dari Ukhti Gina di Tangerang, ada sebagian orang yang bercanda dengan perkataan yang mengandung olok-olok atau rasulnya atau agama. Oh, ini tadi termasuk yang itu tadi ya Ustaz ya. Baik, berarti selanjutnya ke Akhi Guntur di Jakarta. Bagaimana hukumnya orang yang marah-marah apabila mendapatkan musibah, Ustaz? Kan ada nih, kena musibah, entah mau bannya kempes atau langsung marah-marah. Kenapa sih gitu? Gimana nih, Ustaz? Iya. Memang kondisi orang ketika dapat musibah itu beda-beda, bervariasi. Ada orang ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Ada orang ketika dia mendapatkan musibah, dia bersyukur. Dan ini level para nabi dan rasul. Ada orang yang ketika mendapatkan musibah dia marah. Dia merasa kalau dia mendapatkan musibah, Allah menzaliminya. Allah tidak berlaku adil terhadap miliknya. Ini merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Terkadang orang itu tidak tahu rahasia kenapa seseorang itu terkadang diberikan ujian oleh Allah. Kalau salah satunya adalah untuk penghapus dosa, untuk meninggikan derajat seseorang, meningkatkan kualitas iman. Kata Nabi SAW ditambahkan, tidaklah seseorang itu diberikan musibah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, kecuali itu karena rasa cinta Allah. Allah kalau mencintai seorang hamba, kata Allah, Allah beri dia ujian, Allah beri dia musibah, kata Allah, kata Nabi SAW. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa, kata Nabi SAW, ketika dia berikan musibah dan cobaan oleh Allah, dia ridha, dia tahu bahwa ini merupakan ujian dari Allah sebagai pelebur dosa agar dia mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, kalau dia marah, dia tidak merasa senang dengan musibah, dia merasa dizalimi, dia merasa bahwa Allah tidak berlaku adil terhadapnya, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, musibah ini adalah pelebur dosa. Kata Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, senantiasa seorang hamba diberikan musibah, cobaan demi cobaan oleh Allah, hal-hal yang tidak dia senangi, sampai atau sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa satupun kesalahan dan dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, artinya dia dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Ya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, alhamdulillah tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Masya Allah. Berarti selesai sudah program Cafe Talk Obras kita di hari ini, Ustaz, edisi Bahaya Lisan. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman, dapat dipahami dengan baik oleh sahabat-sahabat sekalian dan menjadi solusi bagi sahabat-sahabat yang telah bertanya. Dan alhamdulillah tentunya bagi sahabat-sahabat yang menyimak di program edisi hari ini juga mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Baik Ustaz, sampai bertemu di program Cafe Talk selanjutnya. Tapi mungkin sebelum kita tutup, Ustaz bisa memberikan kembali sedikit nasihat dan rangkuman untuk Bahaya Lisan di hari ini, Ustaz. Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, pemirsa Syabab Official dimanapun berada, suatu hari Luqman Al-Hakim diminta oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu kata majikannya, ambil 2 anggota tubuh yang terbaik. Maka dia potong lisan dan hatinya. Ini setelah disembelih. Suatu hari dia diminta lagi untuk menyembelih kambing. Kata majikannya, ambil 2 anggota tubuh yang paling buruk. Dia ambil lisan dan hatinya. Maka bertanya sang majikan, kenapa yang baik lisan dan hati dan yang buruk lisan dan hati? Kata Luqman Al-Hakim, ketahuilah, kata dia, kalau lisan dan hati seseorang itu baik, maka baiklah seluruh amar perbuatannya. Kalau lisan dan hati seseorang itu buruk, maka buruk semua perbuatannya. Dan lisan ini merupakan cerminan hati seseorang. Kalau ingin tahu bagaimana hati seseorang, lihat apa yang dia ucapkan. Seseorang tidak akan berkata kecuali hal yang ada dalam hatinya. Berkata baik, itu menunjukkan hati yang baik. Berkata yang jorok, tidak baik, itu menunjukkan hati yang tidak baik. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, hati seseorang itu seperti air yang mendidih, maka lisannya itu adalah gayungnya. Maka lihat apa yang dia ambil dari hatinya dan dia tuangkan di hadapanmu, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini cara kita untuk mengetahui seseorang. Artinya seseorang dapat dinilai dari apa yang dia ucapkan. Maka suatu hari Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat, suatu hari dia berjalan bersama sahabatnya, lalu dia dicela. Nabi Isa alaihissalam diam. Begitu orang itu lewat, sahabat tadi mengatakan, wahai Nabi Isa, tadi engkau dicela begini dan begitu, kenapa engkau diam tidak membalas? Kata Nabi Isa alaihissalam, seseorang itu ketika dia berkata baik, itu adalah cerminan hati yang baik. Dan ketika dia mencela, mengumpat, berkata yang tidak baik, itu merupakan gambaran tentang buruknya hati seseorang, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam, kata Rasulullah. Maka ini merupakan kunci bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk berkata baik dan diam, menahan diri dari ucapan yang buruk, dan kalaupun berkata sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukur Ustaz untuk nasihatnya. Sahabat Asyabab sekalian, sampai bertemu di program Cafe Talk Obras yang selanjutnya. Untuk itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.